Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat datang kepada pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, yang telah tiba di Indonesia pada 3 September 2024. Kepala negara menyatakan kunjungan ini akan menjadi pertemuan kenegaraan dan diplomatik antar kedua negara. Menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat datang. Menurutnya, kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 ini akan menjadi kunjungan yang sangat bersejarah. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Pak Alexius, apa kabar? Baik, Mas Akbar, selamat siang. Selamat siang. Ini luar biasa sekali ya, kembali Indonesia menjalin sejarah bersama dengan negara Eropa yang kecil, namun pengaruhnya sangat besar di bidang agama dan juga diplomatik secara keseluruhan atau secara global begitu ya. Anda melihatnya jalinan antara hubungan Indonesia dan juga Vatikan yang terjalin 76 tahun setelah Vatikan mengakui kemerdekaan pada tahun 1947, tentu ini memiliki makna tersendiri. Kalau Anda melihatnya pertemuan kali ini seperti apa, Pak Alexius? Ya, pertemuan kali ini mempunyai makna yang sangat mendalam, baik bagi Indonesia maupun bagi Vatikan, Mas Akbar. Mengapa? Karena ini kan pemimpin agama umat 1,2 miliar, ya, itu mempunyai pengaruh yang besar. Tidak hanya di kalangan umatnya, tapi juga secara global. Nah, karena itu pertemuan antara kedua kepala negara pada hari ini itu menampilkan Indonesia dengan identitasnya sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, golongan, bahasa, tetapi diikat di dalam satu wadah yang berdasarkan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi ini kesempatan Indonesia mempromosikan identitasnya itu, ya, bahwa Indonesia itu contoh negara berkembang, relatif muda gitu ya dibandingkan negara-negara Eropa, ya, yang sudah jauh lebih lama, tetapi dia mampu mengatasi keragamannya itu dengan suatu ideologi yang diterima bersama. Nah, lebih dari itu, tentu juga kita jangan lupakan bahwa demokrasi itu adalah suatu kerangka politik untuk mengelola keragaman yang ada. Nah, kalau Anda ikuti pidato dari Paus tadi, ya, di istana, itu dia mengapresiasi, ya, Indonesia sebagai contoh di mana keragaman itu tidak menjadi hambatan untuk kita jalin persaudaraan. Ya, persaudaraan sebagai bangsa Indonesia, tapi juga persaudaraan umat manusia secara universal. Betul ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, etnis, tapi kita tetap bersaudara, ya, menerima manusia satu dengan manusia yang lain. Dan
Paus juga menunjukkan ya kesahajaannya sebagai seorang manusia ya. Anda lihat tadi di mobil tuh dia duduk di depan bersama driver, bukan mobil yang mewah seperti digunakan oleh kepala negara pada lazimnya ya. Tapi dia memilih sendiri untuk naik mobil yang biasa ya, yang tidak ada, bukan anti peluru ya, bahkan terus melambaikan tangan, melemparkan senyum. Artinya apa, Mas? Artinya kita harus merayakan persaudaraan umat manusia secara global. Karena itu keragaman itu jangan dilihat sebagai suatu kendala ya, tapi justru kekayaan eksistensi sebagai suatu bangsa. Tentu ada pesan semiotik, Pak Alexius, yang saya lihat dari kedatangan Paus begitu, menggunakan pesawat komersial, tidak menggunakan jet pribadi ya Pak Alexius, dan juga menggunakan mobil yang kategorinya bukan mobil mahal begitu, bukan mobil kelas mancanegara begitu yang biasanya dipakai oleh tamu-tamu kenegaraan. Apa pesan mendalam selain bagaimana menciptakan sebuah kesederhanaan di depan publik, pasti ada pesan semiotik juga yang ingin disampaikan oleh Paus. Ya, pesan yang pertama itu Mas, kesahajaan. Ya. Pesan kesederhanaan bahwa seorang pemimpin itu bukan ditentukan oleh kejumawaan ya, kemudian serba khidmat ya, dengan wajah yang serius begitu ya. Itu kewibawaan itu tidak mesti ditunjukkan dengan hal-hal yang flamboyan seperti itu. Tapi dengan kesederhanaan, ya mobilnya, ya senyumnya, ya itu menunjukkan bahwa kita harus saling menerima satu sama lain sebagai manusia. Jadi pesan untuk perdamaian dunia, ya perdamaian persaudaraan umat manusia secara universal, ya. Karena manusia itu pada dasarnya ya harus menerima manusia yang lain sebagai manusia juga. Saya kira pesan itu yang kuat dari simbol-simbol melalui gesture, ya, melalui mobil yang dipakai dan juga melalui menebar senyum kepada semua audiens itu, tanda bahwa dia menghargai ya tuan rumah ya yang berdiri di jalan melambaikan tangan. Itu tandanya dia sangat sukacita dan nyaman ada di Indonesia. Artinya ada identitas yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus begitu, menggunakan simbol-simbol komunikasi seperti yang tadi Pak Alexius sampaikan. Ini saya ingin bedah lebih dalam, lalu bagaimana perjalanan pesannya setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pagi tadi. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Alexius, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Alexius begitu ya. Kita membahas seputar makna kedatangan secara bilateral begitu, hubungan antara Indonesia dan juga Vatikan. Pak Alexius, sebelum kita berdiskusi akan ada tayangan terlebih dahulu di mana Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia pada 3 sampai 6 September 2024 dan hari ini Paus mengunjungi Istana Negara, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, dan esoknya akan mengadakan Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Kunjungan ini menjadi kali ketiga Paus datang ke Indonesia. Pada Selasa 3 September 2024, Paus tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan dijemput oleh KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Paus akan diantar ke tempat kedutaan Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia dan beristirahat di sini. Saat tiba di Indonesia, Paus menggunakan zucchini yang dalam bahasa Italia artinya labu manis kecil. Dalam makna bahasa Latin, topi ini merupakan sepotong penutup kepala yang dikenakan oleh para rohaniawan Gereja Katolik Roma. Pada Rabu 4 September 2024, Paus mengawali kunjungan ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju. Sore hari, Paus akan bertolak ke Gereja Katedral untuk bertemu dengan para uskup. Setelahnya, Paus akan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta untuk bertemu tokoh lintas agama. Kamis 5 September 2024, Paus akan mengikuti Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta mulai pukul 15 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Saat mengikuti Misa Kudus, Paus menggunakan mitra, sebuah surban atau mahkota yang digunakan uskup atau paus. Bukan sekedar aksesori, mitra menjadi lambang otoritas dan sebagai lambang mahkota bagi seorang raja.
Paus juga mengenakan jubah warna putih atau dalam bahasa Latin cassock. Jubah panjang ini menutupi tubuh dari leher hingga kaki. Warna putih dari cassock punya makna kemurnian, kesederhanaan, dan integritas. Makna inilah yang juga dipegang oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi agama Katolik di dunia. Saat tiba di Indonesia, pemimpin tahta suci Vatikan Paus Fransiskus bermobilisasi menggunakan kendaraan roda 4 Kijang Innova Zenix. Paus datang tak ingin disambut dengan mobil mewah dan anti peluru. Karenanya, ia datang menggunakan mobil Innova Zenix berwarna putih dan duduk di depan, di sebelah pengemudi. Meski demikian, mobil yang digunakan Paus diiringi mobil taktis Maung yang diproduksi oleh PT Pindad Persero, perusahaan anak bangsa yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan yang berada di 2 wilayah, yakni Bandung, Jawa Barat, dan Turen, Malang, Jawa Timur. Baik, itu merupakan sejumlah rangkaian agenda di mana Paus Fransiskus akan melakukan sejumlah agenda setelah kedatangannya pada 3 September kemarin. Kita kembali terhubung dengan Pak Alexius. Pak Alexius? Ya. Baik, kembali ke pembahasan Pak Alexius. Bicara soal Vatikan, negara kecil memiliki pengaruh besar secara global. Ini datangnya Paus ini kan membawa pesan keadilan, membawa pesan perdamaian. Tapi di samping itu, hubungan antara bilateral dan Indonesia tentunya mempertimbangkan bagaimana keuntungan Indonesia ketika seorang petinggi negara, petinggi keagamaan juga datang. Ini apa keuntungannya seorang Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Ya, ini satu promosi juga bagi Indonesia ya. Dan secara eksplisit Paus mengakui bahwa Indonesia itu mempunyai ideologi yang bisa menangani keragaman, mengelola keragaman itu secara baik. Dan disebutkan juga bahwa Indonesia bisa jadi contoh bagi dunia. Nah, ini penting untuk kebijakan luar negeri Indonesia, hubungan luar negeri kita. Karena Indonesia berpotensi untuk menjadi penjembatan bridge builder, mediator. Anda tahu begitu banyak konflik, perang terjadi ketegangan antara satu negara lain dengan satu permusuhan Tapi ini kan pesannya persaudaraan, persahabatan. Dan Indonesia itu dijadikan sebagai contoh di mana persaudaraan itu dapat dibangun di atas keragaman. Nah, ini penting. Indonesia sangat diuntungkan karena kunjungan Paus ini dan juga pidatonya tadi itu mengafirmasi Bhinneka Tunggal Ika itu penting untuk perdamaian. Nah, tadi juga disebutkan hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa perdamaian itu hanya dapat tercipta kalau ada keadilan Nah, dalam bahasa Latin tadi Paus mengatakan Opus Justitiae Pax. Nah, itu artinya perdamaian itu adalah buah atau karya keadilan. Tanpa keadilan, perdamaian itu akan terhambat. Karena ada yang merasa tidak adil. Nah, karena itu sesuai juga dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Artinya ada identitas yang sama begitu ya. Ini unik sekali tadi kutipannya. Perdamaian itu lahir dari buah keadilan, di mana ketika semuanya tercipta secara adil begitu, kedamaian pun mengikuti begitu. Dan melihat dari perjalanan Paus Fransiskus begitu, sebelum datang ke Indonesia ini ada deklarasi yang juga diinisiasi oleh gerakan lintas agama begitu dari Indonesia yang dipelopori juga dari PBNU, yang dimana dalam deklarasi tersebut mencantumkan makna Pancasila. Anda melihatnya seperti apa? Ini jika kemarin kita berbincang-bincang, ini sepertinya Paus Fransiskus juga dekat sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Iya, Mas, ada titik temu antara prinsip-prinsip persaudaraan yang diyakini oleh kepemimpinan Paus Fransiskus ini dan ideologi Pancasila, keadilan itu tadi bahwasanya keadilan itu perlu diperjuangkan, bukan hanya di teori atau omongan belaka Nah, karena semakin kita menghasilkan karya keadilan itu, semakin besar peluang terciptanya keharmonisan, persatuan, persaudaraan sesama umat manusia. Nah, itu penting sekali sekarang ini baik di Indonesia maupun secara global. Nah, disitulah peran Indonesia itu
ditegaskan kembali, diafirmasi ya, sebagai kekuatan yang konstruktif dalam diplomasi global. Artinya pertemuan ini akan menjadi kekuatan konstruktif secara global begitu? Ya, bagi Indonesia itu penting karena selama ini kan kita selalu berdiri di tengah kan. Kita tidak bebas aktif, Anda tahu itu ya. Kita tidak memihak negara-negara besar yang satu atau negara besar yang lain, tapi kita menempatkan diri sebagai mediator ya, yang menjembatani berbagai perbedaan. Di Asia Tenggara kita berperan seperti itu dengan menjadi pemimpin ASEAN. Ya, secara global juga kita mempertemukan negara-negara besar dalam G20 kemarin. Kita juga aktif untuk interfaith dialogue. Kita juga aktif untuk misi perdamaian sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45. Jadi hari ini misi perdamaian Indonesia ke politik global itu betul-betul diafirmasi dan ini satu keuntungan diplomatik bagi Indonesia. Oke, ada pengafirmasian melalui satu negara yang memiliki pengaruh besar secara global begitu terkait pesan perdamaian di mana Indonesia secara tidak langsung, secara semiotik begitu, ini hubungan bilateralnya mengafirmasi bahwasannya Indonesia sebagai negara beragam yang memiliki wadah dan menjadi representatif negara yang rukun dan juga damai. Terima kasih Pak Alexius telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih Mas Akbar. Selamat beraktivitas. Pemirsa, pria asal Bali beralih profesi dari pengusaha menjadi petani di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.